Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok, yaitu Ilham Wahyu Firmansyah, saya sendiri Nanda Dwati Putri, yang ketiga Muhammad Dwi Reza Arisa Putra, yang keempat Ferdian Pramudita Yulianto. Di sini kita akan membahas tentang GPU Parallel Computing. Definisi dan konsep dasar. Komputasi paralel dengan GPU atau Graphic Processing Unit merujuk pada pendekatan dalam pemrosesan informasi di mana beberapa tugas atau instruksi dapat dilaksanakan secara bersamaan oleh unit pemrosesan yang terdapat pada GPU. Sebagai lawan dari komputasi serial, di mana tugas-tugas dieksekusi satu persatu. Komputasi paralel memungkinkan tugas-tugas tersebut untuk dilakukan secara simultan, mempercepat waktu pemrosesan secara signifikan. A. Definisi dan konsep dasar. Sifat dasar. Yang pertama, definisi. Kemampuan untuk mengeksekusi beberapa tugas secara bersamaan. Signifikansi, meningkatkan kecepatan pemrosesan dan kinerja secara keseluruhan. Yang kedua, struktur SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Definisi, GPU dirancang dengan struktur yang memungkinkan satu instruksi dapat diterapkan pada banyak data secara bersamaan. Signifikansi, meningkatkan efisiensi pemrosesan data yang berorientasi pada pola struktur SIMD. Yang ketiga, kemampuan memori yang tinggi. Definisi, GPU dilengkapi dengan memori yang kuat dan dapat diakses dengan cepat. Signifikansi, memungkinkan pengolahan sejumlah besar data secara efisien dan meminimalkan latensi akses memori. Yang keempat, paralelisme thread. Thread level parallelism. Definisi, GPU dapat mengelola banyak thread atau benang secara bersamaan. Signifikansi, meningkatkan kemampuan untuk menangani berbagai tugas yang berbeda secara simultan. Yang kelima, GPU sebagai koprosesor. Definisi, GPU beroperasi sebagai koprosesor yang bekerja bersama CPU, Central Processing Unit. Signifikansi, memungkinkan distribusi beban kerja atau CPU dan GPU, meningkatkan kinerja sistem keseluruhan. Optimasi untuk tugas paralel. Definisi, algoritma dan tugas yang dioptimalkan untuk dieksekusi pada arsitektur paralel. Signifikansi, memaksimalkan potensi GPU dan meningkatkan efisiensi komputasi paralel. Yang ketujuh, programmability atau pemrograman. Definisi, kemampuan untuk menulis program yang dapat dijalankan secara paralel pada GPU. Signifikansi, mendorong perkembangan bahasa pemrograman dan framework yang mendukung komputasi paralel. Pemahaman tentang definisi dan sifat dasar ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan GPU dalam konteks komputasi paralel, baik dalam pengembangan perangkat lunak, riset ilmiah, maupun aplikasi industri. Perbandingan dengan komputasi serial. 1. Eksekusi instruksi. Komputasi serial. Eksekusi instruksi dilakukan satu per satu, mengikuti alur linear program. Komputasi paralel dengan GPU, banyak instruksi dapat dieksekusi secara bersamaan, meningkatkan kecepatan pemrosesan secara signifikan. Yang kedua, unit pemrosesan. Komputasi serial menggunakan satu unit pemrosesan CPU untuk mengeksekusi semua instruksi. Komputasi paralel dengan GPU memiliki banyak unit pemrosesan cores yang bekerja bersama untuk mengeksekusi instruksi secara paralel. Saya Ferdian Pramudita Yulianto, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada fokus pada data di perbandingan dengan komputasi serial. Pada komputasi serial,
lebih fokus pada pemrosesan satu tugas pada satu waktu. Komputasi paralel dengan GPU dirancang untuk pemrosesan simultan pada sejumlah besar data, mengutamakan kinerja paralel dan distribusi beban tugas. Lalu, optimasi algoritma. Pada komputasi serial, algoritma lebih cenderung dioptimalkan untuk eksekusi secara berurutan. Pada komputasi paralel dengan GPU, algoritma perlu dioptimalkan untuk eksekusi paralel, mempertimbangkan struktur SIM, dan paralelisme thread. Lalu, pada kecepatan pemrosesan, di komputasi serial lebih lambat dalam pemrosesan data besar atau yang lebih kompleks. Dalam komputasi paralel dengan GPU, memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar secara cepat dan efisien. Keterlibatan GPU dan CPU. Komputasi serial, tugas utama ditangani oleh CPU, tanpa keterlibatan signifikan dari GPU. Dalam komputasi paralel dengan GPU, GPU berfungsi sebagai koprosesor yang dapat mengambil sebagian besar beban kerja pemrosesan, memungkinkan CPU untuk menangani tugas-tugas lain. Lalu pada penerapan pada berbagai bidang. Dalam komputasi serial, umumnya cocok untuk tugas-tugas sederhana atau tugas yang membutuhkan urutan eksekusi tertentu. Dalam komputasi paralel dengan GPU, efektif untuk tugas-tugas yang dapat dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dieksekusi secara bersamaan, seperti grafika komputer, simulasi fisika, dan machine learning. Dalam kebutuhan memori, di komputasi serial, memiliki kebutuhan memori yang lebih terkendali. Tapi dalam komputasi paralel dengan GPU, membutuhkan manajemen memori yang efisien dan cepat untuk mendukung pemrosesan data bersamaan oleh banyak unitnya pemrosesan. Lalu dalam skalabilitas komputasi serial, skalabilitasnya terbatas oleh kinerja tunggal dalam unit pemrosesan. Komputasi paralel dengan GPU, skalabilitasnya lebih tinggi karena banyak unit pemrosesan dapat bekerja bersama, meningkatkan kapasitas pemrosesan secara proporsional. Pemahaman perbandingan ini penting untuk memilih pendekatan yang tepat, tergantung pada jenis tugas atau aplikasi yang akan dijalankan, dan memahami bagaimana GPU dapat meningkatkan kinerja dalam konteks komputasi paralel. Lalu dalam struktur GPU, streaming multiprosesor atau SM. Definisinya, SM merupakan unit pemrosesan inti pada GPU yang terdiri dari beberapa CUDA cores. Fungsinya menangani eksekusi instruksi secara paralel, mengelola dan mendistribusikan beban kerja ke CUDA cores. Dan CUDA cores merupakan unit pemrosesan inti pada tingkat terendah dalam arsitektur GPU. Fungsinya mengeksekusi instruksi secara paralel, bekerja bersama-sama untuk meningkatkan throughput pemrosesan. Memori hierarki merupakan struktur piramida yang terdiri dari register, cache, dan memori global, lokal, dan bersama. Fungsinya menyediakan akses cepat dan efisien untuk data selama pemrosesan. Tekstur unit merupakan unit khusus untuk memanipulasi dan mengakses data gambar dan tekstur. Fungsinya untuk mendukung operasi grafika dan komputasi yang melibatkan manipulasi tekstur. Memory controller bertanggung jawab atas manajemen akses ke memori GPU, mengoptimalkan penggunaan memori dan mengelola transfer data antara memori dan CUDA cores. Interconnect merupakan jaringan jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai bagian dari GPU. Fungsinya untuk mendukung komunikasi cepat antar komponen, untuk mendistribusikan beban kerja dan hasil pemrosesan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan presentasi dari teman saya tentang struktur dan fungsi GPU. Struktur dan fungsi GPU. Memory controller. Definisinya bertanggung jawab atas manajemen akses ke memori GPU. Fungsinya mengoptimalkan penggunaan memori, mengelola transfer data,
antara memori dan good core. Interconnected. Definisinya jaringan alur komunikasi yang menghubungkan berbagai bagian dari GPU. Fungsinya mendukung komunikasi cepat antara komponen satu untuk mendistribusikan beban kerja dan hasil pemrosesan. Sekarang masuk di fungsi GPU. Grafika 3D. Deskripsi GPU awalnya dirancang untuk memproses dan merender grafika 3D. Fungsinya menangani perhitungan antara yang diperlukan untuk membangun atau membuat visual 3D dalam aplikasi permainan atau desain dan simulasi. Komputasi umum. Deskripsinya, pengguna GPU telah berkembang untuk komputasi umum, tidak hanya sebatas pada grafika. Kemudian fungsinya menangani tugas paralel dalam berbagai domain seperti ilmu pengetahuan dan kecerdasan buatan AI dan memproses data besar. Kemudian yang ketiga, proses paralel. Deskripsinya, GPU dirancang untuk mengeksekusi banyak instruksi secara bersamaan. Fungsinya itu mengoptimalkan kinerja pada tugas yang dapat dipecahkan menjadi sub-sub tugas yang dapat dijalankan secara simultan. Yang keempat, machine learning dan deep learning. Deskripsinya, GPU memiliki kecepatan kapasitas pemrosesan yang tinggi, membuat ideal untuk melatih penerapan model machine learning dan deep learning. Fungsinya itu mempercepat proses pelatihan dan inferensi model, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Sedangkan yang kelima, kehadiran visual atau visual presence. Deskripsinya, GPU meningkatkan kualitas visual dalam sebuah permainan, simulasi atau aplikasi multimedia. Fungsinya menangani rendering grafik atau grafis dan efek visual yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Pemahaman struktur fungsi GPU membantu dalam memanfaatkan secara optimal untuk tugas-tugas komputasi paralel dan aplikasi khusus. Yang kelima, skalabilitas komputasi serial. Skalabilitas terbatas oleh kinerja tunggal unit proses. Skalabilitas paralel dengan GPU. Skalabilitas lebih tinggi karena banyak unit pemrosesan dapat bekerja sama, meningkatkan kapasitas pemrosesan secara profesional. Dalam pemahamannya, perbandingan ini penting untuk memilih pendekatan yang tepat tergantung pada jenis tugas atau aplikasi yang dijalankan. Memahami bagaimana GPU dapat meningkatkan kinerja dalam konteks komputasi paralel. Kita masuk di A, instruktur IMD atau Single Instructional Multiple Data. Struktur ini didasarkan pada konsep eksekusi suatu instruksi pada banyak data secara bersamaan. Ini memungkinkan prosesor untuk menghandle operasi yang sama pada jumlah yang besar. Elemen data secara paralel berikut adalah komponen-komponen utama dalam instruktur SIDM. 1. Vektor register. Deskripsinya itu, vektor register adalah tempat penyimpanan data yang digunakan dalam
operasi CSD, CSMD. Fungsinya vektor, menyimpan vektor pada data yang akan dioperasikan secara instruksi. Instruksi SIMD. Deskripsinya adalah instruksi khusus untuk memungkinkan operasi yang sama dilakukan pada setiap elemen dalam vektor data. Fungsi menginstruksikan prosesor untuk meningkatkan operasi pada vektor data tersebut. Kemudian yang ketiga, ALU SIMD atau Interactive Login Unit. Deskripsinya itu khusus untuk dirancang untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika pada vektor data. Sedangkan fungsinya sendiri melaksanakan instruksi SIMD pada tiap elemen dalam vektor secara bersamaan. Vektor unitnya deskripsi. Vektor unit adalah unit eksekusi yang didesain khusus untuk menghandle operasi vektor pada elemen data. Fungsinya mengeksekusi interaksi SIMD dan melakukan operasi pada vektor data. 5. Planning. People planning. Deskripsinya atau penjelasannya sendiri, teknik yang memungkinkan eksekusi dalam interaksi secara bersamaan dalam tahapan berurutan. Berfungsi meningkatkan throughput instruksi SIMD dengan menjalankan beberapa instruksi pada saat yang bersamaan pada fase yang berbeda di people learning. Fetch, Decode, Execute. Proses Fetch, Decode, Execute adalah langkah-langkah eksekusi instruksi yang melibatkan pengambilan instruksi dekode, instruksi, dan eksekusi instruksi. Fungsinya memproses dan menjalankan instruksi SIMD secara berurutan. Sekian itu aja dari saya. Selanjutnya akan dibawakan teman saya tentang instruktur di poin kelima. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya berikutnya, yaitu arsitektur SIMD atau Single Instruction Multiple Data. 5. Control Unit SIMD, yaitu unit control SIMD mengelola aliran eksekusi instruksi SIMD dan mengatur koneksi antara komponen-komponen SIMD yang berfungsi mengarahkan eksekusi instruksi SIMD dan mengelola sumber daya pada level arsitektur SIMD. Arsitektur SIMD sendiri sangat efektif dalam situasi di mana operasi yang sama perlu diterapkan pada banyak data, seperti dalam aplikasi grafis, pemrosesan sinyal, dan komputasi ilmiah yang melibatkan vektor data besar. Selanjutnya yaitu memahami streaming multiprosesor atau SM. SM adalah unit pemrosesan terpenting dalam arsitektur GPU. SM merupakan blok pemrosesan yang mandiri dan dapat beroperasi secara paralel. Untuk memahami SM dengan lebih baik, berikut adalah beberapa konsep dan elemen kunci yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu definisi dari SM adalah unit pemrosesan independen dalam GPU yang terdiri dari beberapa CUDA, cores, register, cache, dan unit pemrosesan lainnya yang berfungsi melakukan eksekusi instruksi dan mengkoordinasikan operasi paralel dalam GPU. Kedua yaitu CUDA cores. CUDA cores adalah unit pemrosesan inti dalam SM yang berfungsi mengeksekusi instruksi secara paralel, memproses data, dan melakukan operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya yaitu execution units, merupakan unit pemrosesan khusus yang melibatkan operasi aritmatika, logika, dan operasi khusus lainnya.
yang berfungsi menjalankan operasi yang diperlukan oleh instruksi yang dieksekusi. Kedua yaitu warp scheduler. Warp scheduler menentukan bagaimana thread dalam warp dijadwalkan untuk dieksekusi. Berfungsi mengoptimalkan eksekusi instruksi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya SM. Memahami streaming multiprosesor SM sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan GPU. Karena SM bertanggung jawab atas eksekusi instruksi dan koordinasi operasi paralel di dalamnya. Konsep ini menjadi dasar dalam memanfaatkan kekuatan paralel GPU untuk kinerja yang lebih tinggi dalam berbagai aplikasi. Berikutnya yaitu bahasa pemrograman GPU. Pengenalan CUDA atau Compute Unified Device Architecture. CUDA sendiri adalah platform komputasi paralel yang dikembangkan oleh NVIDIA. CUDA memungkinkan pengembang untuk menggunakan GPU atau Graphic Processing Unit NVIDIA untuk melakukan tugas komputasi umum. Selain fungsi grafis, berikut adalah beberapa konsep dasar dalam pengenalan CUDA. Definisi CUDA adalah platform komputasi paralel yang memungkinkan pemrograman untuk menggunakan GPU untuk tugas-tugas komputasi umum. Tujuannya yaitu meningkatkan kinerja komputasi dengan memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel GPU. Yang kedua yaitu CUDA Cores. CUDA Cores sendiri adalah unit pemrosesan paralel dalam GPU NVIDIA yang berfungsi mengeksekusi instruksi paralel pada data, mendukung pemrosesan yang cepat dan efisien. Selanjutnya yaitu CUDA Runtime API. CUDA Runtime API sendiri menyediakan fungsi-fungsi untuk memanajemen GPU, mengalokasikan memori, dan mengatur eksekusi kernel, yang berfungsi memfasilitasi interaksi antara CPU dan GPU selama runtime. Kedua yaitu CUDA Toolkit. CUDA Toolkit sendiri sekumpulan perangkat lunak pengembangan yang mencakup compiler, library, dan utilitas pendukung, yang berfungsi memungkinkan pengembang untuk menulis, mengkompilasi, dan mengoptimalkan program CUDA. CUDA memberikan keunggulan dalam memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel GPU untuk aplikasi komputasi umum, termasuk kecerdasan buatan, pemrosesan gambar, simulasi fisika, dan tugas-tugas berat lainnya. Penggunaan CUDA dapat menghasilkan kinerja yang signifikan dan mempercepat waktu pemrosesan pada tugas-tugas komputasi paralel. Sekian, terima kasih dari saya, perwakilan dari kelompok saya sebagai penutup. Semoga dengan presentasi ini kita dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep komputasi paralel, dapat menjelaskan peran kunci GPU dalam meningkatkan kinerja komputasi, dapat memberikan wawasan praktis tentang penggunaan GPU dalam berbagai konteks, dan juga dapat mendorong pemahaman tentang potensi pengembangan teknologi GPU di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.